Gue pengen bebasin lu semua dari sistem perbudakan finansial. Algoritma keviralan video itu bergantung pada video, bukan bergantung pada jumlah followers atau pada akun siapa yang mengupload. Oke. Lu habisin waktu lu ya nonton influencer yang gak berguna, nonton entertainment yang gak penting ya. Lu baca-baca berita, lu baca berita ekonomi, lu baca ini mau begini, itu mau begitu. Cuman hidup lu gitu-gitu aja ya. Dompet lu sama-sama tipis, hidup lu sama-sama gak berguna. Tangan lu itu masih diem, ya kelakuan lu tuh gak ada, ya dan dompet lu juga jadi gak ada isinya. Lu gak perlu bohong ke diri lu sendiri. Lu bahkan nonton video ini karena lu takut ya untuk jadi pecundang. Lu takut dilihat sama keluarga lu sendiri bahwa lu adalah orang yang gagal. Lu takut dilihat sama circle pertemanan lu bahwa lu cuman lu yang gagal. Padahal 2025 kemarin mungkin lu udah ngomong ke semua orang ya. Congor lu tuh udah ngomong ke semua orang, ke keluarga lu, ke teman-teman lu bahwa oke, tahun ini gua akan jadi orang kaya. Tapi nyatanya apa? 2 bulan ini udah mau ganti tahun tapi lu masih jadi pecundang yang sama. Jadi ini gua kasih tahu ya, deadline ini lu belum telat. Karena waktu lu jadi kaya itu cuma sebentar lagi ya. Timeline ini udah maju. Banyak orang yang meremehkan ketika gue bilang perkembangan AI ya. Dari tahun 2022, gue adalah orang pertama di Indonesia yang ngomong tentang AI. 2022 ChatGPT itu masih beta. Gue udah jadi user pertamanya ya. Itu gue udah baca papernya dari GPT-2 di mana mereka nyimpen semua token yang lu ketik ke mereka tuh gue udah pelajarin dari tahun 2002. Banyak orang itu yang ngeremehin perkembangan AI, perkembangan teknologi ya. Perkembangan semuanya. Gue adalah user ChatGPT mungkin pertama di Indonesia. Gue adalah beta testernya ChatGPT ya. Ketika itu 2022 ya, sebelum itu masih GPT-2 namanya ya, belum 3,5 yang kalian pakai. GPT-2 itu udah gue baca papernya. Di mana semua token yang lu ketik di sana itu disimpan di dalam database mereka. Jadi semua percakapan lu dengan ChatGPT, mau dari GPT-2 sampai GPT-5 yang sekarang, itu disimpan sama mereka. Arti kata sukses menurut kamu adalah? Sukses itu kan tergantung ya angle-nya mana orang lihat kita atau sukses menurut diri sendiri gitu. Nah, itu yang kedua. Kalau menurut diri sendiri masih jauh lah, masih banyak yang harus dieksplor. Gamenya masih panjang, gamenya masih seru, Mas Irwin. Jadi itu sebuah proses sebenarnya Iya. dong ya. Iya, menikmati sih. Apa yang jadi komponen utama orang untuk menjadi sukses? Menurut saya tetap orang itu harus konsisten dan persistence. Konsisten Dan dan persistence. persistence. Boleh diuraikan. Gini. Konsisten. Melakukan sesuatu yang sama berulang kali. Entah itu 1 minggu, 10 minggu, 10 bulan, bahkan 10 tahun. Bahkan sampai 40 tahun ke depan. Lakukan sesuatu yang sama, fokus berulang kali, itu konsisten. Dan persistence, pada saat kita melakukan sesuatu yang sama berulang kali, banyak godaan, banyak gangguan, entah itu bosen lah, dimarahin orang tua lah, apapun itu, gangguan akan ada terus. Dan kita tetap konsisten, tetap lakukan itu, tetap fokus. Cari terus titiknya, gimana ini kenapa gagal. Cari terus titiknya, research. Itu konsisten dan persisten. Menurut saya gitu sih. Konsisten dan persistence. Kita sering dengar kata-kata itu juga ya. Aha. Dan kebanyakan orang suka berhenti di tengah jalan. Iya. Mereka semua. Yang aku lihat dari orang-orang yang benar-benar sukses dan kaya banget nih ya. Kita ngomongnya di sini levelnya udah triliunan. Wow. Ya. Mereka punya satu kesamaan yang aku lihat, yaitu perseverance. Jadi mereka tidak gampang menyerah. Apapun yang terjadi di depannya mereka tetap melakukan hal itu lagi dan lagi. Kenapa Rolex itu sangat-sangat perfect craftnya. Jam tangannya itu sampai kayak sesempurna itu gitu loh. Apalagi kita ngomong yang jenis-jenis lama ya kayak submarine dan lain-lain. Itu kenapa seperfect itu? Karena dia melakukan hal itu berulang sampai ratusan tahun. Makanya dia punya craft Rolex itu sebagus itu. Dan itu yang aku lihat ada di masing-masing orang yang sukses. Orang yang sukses di industrinya itu adalah orang yang paling lama bertahan di dalam satu industri. Karena menurutku pasti masalah akan datang terus kan. Yep. Tapi menurutku ya, di ratusan tahun yang lalu sudah ada orang yang pernah melewati masa-masa itu dan ada solusinya. Jadi bukan berarti ketika kita menghadapi masalah, kita malah kabur dari masalah tersebut. Kita kayak, wah ini kayaknya bukan jalanku deh, akhirnya pindah jalan A, pindah jalan B, pindah jalan C, pindah lompat, gak akan sukses. Aku di dalam industri content creator itu 8 tahun. Dengan jalan yang tidak selalu mulus.
Mungkin naiknya itu mungkin sampai 2019 lah, karena aku start 2017 ya. Dua tahun awal tuh sempet tinggi-tingginya, tapi dari tahun ketiga sama tahun keempat aku sempet drop juga. Karena nggak ngerti apa itu personal branding, nggak ngerti gimana cara bikin konten viral. Jadi hoki-hokian lah. Nah pada saat jatuh itu gimana caranya aku bisa survive dan terus upload konten selama 2 tahun masa-masa sukar itu yang membuat aku bisa ada di titik sekarang. Kalau ditanya pernah mau stop atau depresi nggak di momen-momen titik terendah itu? Jawabannya pasti iya. Tapi kalau andaikan aku stop di momen itu, aku nggak mungkin ada di titik sekarang kan. Nah itu yang aku sangat-sangat lihat, mereka tuh punya grit itu loh, punya daya juang itu dan fokus kepada satu hal. Itu sih. Dan ini mungkin penting juga ya untuk teman-teman pahami ya. Ketika kalian melakukan sebuah repetition atau sesuatu yang berulang, itu jangan pernah berpikir bahwa kalian itu progresnya akan sama. Jadi repetition itu sebenarnya buat yang namanya compounding. Jadi contoh ya, misal ini paling sederhana. Kalian upload konten, let's say 10 video pertama. Pada saat kalian upload 10 video pertama di sosial media, mungkin nambah followersnya cuma 100 orang. Tapi bukan berarti ketika kita upload 10 video berikutnya, which is dari video ke-11 sampai video ke-20, bukan berarti nambahnya cuma 100 followers juga. Bisa aja nambah udah 1000. Dan 10 video berikutnya, nambahnya bisa mungkin 10.000 udah. Jadi compounding gitu loh. Jadi percayalah bahwa ketika kalian melakukan sesuatu secara berulang, kalian makin jago dan makin master di hal itu, maka hasilnya juga akan eksponensial. Setuju. Nah, yang menurut gua harus kalian lihat adalah jangan jadiin cara kaya tuh satu-satunya patokan gitu loh. Misalnya BTC satu-satunya jalan, nggak ada. Saham satu-satunya jalan, nggak ada. Satu-satunya jalan adalah lu hari ini resourcesnya main sama siapa. Nah, cara dia cari duit, lu tangkep, lu pelajarin, lu pakai buat kenaikan diri lu. Lu hari ini main sama Michael Yo, jago banget inflow. Hajar banyak di saham. Lu mainnya hari ini sama siapa? Timothy Kalimasada. Conviction lu tinggi di kripto, lu hajar di kripto. Tapi kan yang suka nanya ini adalah orang yang tidak di dalam sini nih. Orang yang di luar. Yang cuman kayak gak punya proses, gak tahu apa-apa, cuman punya duit pengen kaya. Masuk mana ya? Nah itu yang biasanya kan komentar kayak gitu. Berarti mereka cara untuk mendapatkan circle itu gimana bro? Kan saat itu kan pasti kan oke, sekarang secara mindset mungkin mereka bisa belajar dari ikutan event ya kan, atau mereka nonton YouTube atau apapun itu kan. Itu mungkin mereka bisa membantu untuk membentuk dan membrainwash yang benar kayak gimana gitu kan. Sekarang untuk mendapatkan network itu gimana caranya? Komunitas. Iya. Kenapa acara-acara kayak gitu suka ada, ya mungkin kalau kita ngomongnya gimmick lah ya. Lunch, networking session, itu nggak gimmick Pak, itu kepake. Gue datang ke acara-acara saham, acara-acara personal branding itu banyak Le. Dan banyak yang masih networking sampai sekarang. Banyak. Yang jadi partner agency gue adalah orang yang gue ketemu di komunitas Coffee Meets Talks. Billy, yang sekarang jadi partner gue di semua PT, adalah orang yang gue ketemu di komunitas saham. Nah, jadi ini adalah 2 hal yang berbeda. Pertama, mindset lu isi, lu evaluate, lu upgrade value lu. Value lu udah ada value, lu bawa ke sebuah komunitas. Kok komunitas mana? Ya kalau lu gak punya network sebanyak-banyaknya, lu gak pernah tahu ini akan jadi apa. Gitu loh.